Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Safir, mahasiswa semester 6 Universitas Negeri Surabaya, jurusan Teknik Informatika, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan sedikit melakukan praktek tentang tugas ini, manajemen VLAN, tentang manajemen LAN dan VLAN di Mikrotik dengan GNS3. Langsung saja kita menuju ke tugasnya. Nah, ini. Yang akan kita lakukan adalah melakukan dua hal ini, LAN segmentation dan VLAN segmentation. Selanjutnya akan kita buat skema yang LAN segmentation terlebih dahulu ya. LAN segmentation kita buat di GNS3. Kira-kira nanti router 1, ada satu router ya, router seperti pusat gitu ya, utama. Dulu ada dua router tambahan, switch router 1 bersikap menjadi switch ruang 1, yang router yang lainnya bersikap menjadi switch ruang 2, dimana di setiap switch ada PC untuk ini computer finance dan HRD yang masing-masing memiliki segmen network yang berbeda. Nah, jadi dari router ini dibagi 4 karena tujuannya ini ada 4. Untuk finance 1, HRD 1, finance 2, dan HRD 2. Nah, sebenarnya saya menerangkan bahwa percobaan ini sudah saya lakukan ya. Jadi untuk langkah-langkahnya tinggal saya review ulang saja, karena kalau nanti saya buat pada video nanti terlalu lama, karena pasti banyak kendala, entah itu tidak bisa connect ke router dan sebagainya. Maaf nanti jika kalau percobaan yang akan saya lakukan di GNS3 ini sudah saya buat, itu tidak runtut penjelasannya, atau bahkan banyak yang di skip begitu ya. Tapi saya upayakan saya menjelaskannya seperti saat saya membuatnya kemarin ya, ini karena saya membuatnya kemarin. Oke ya, pertama ini adalah skema yang sudah saya buat berdasarkan tutorial yang dibuat dosen saya, Agus. Nah, sini ada 3 router dan 4 PC target, yaitu VNAND 1, HRD 1, VNAND 2, HR2. Untuk penamaannya terserah ya, jangan terlalu kaku. Dan ini juga penamaannya, ruang 1 dan ruang 2, dan router main serta PC main untuk pengendalian router main. Ya. Di sini tadi saya sedikit jabarkan. Di router main ini Ethernet 0 menyambung ke Ethernet 0 di ruang 1, Ethernet 1 di Ethernet 1 ruang 1, Ethernet 2 di Ethernet 0 ruang 2, Ethernet 3 di Ethernet 1 ruang 2. Loh, kenapa kok 2? Nah, karena pada fokus ini itu memang 2. Jadi setiap switch ruang itu didapatkan 2 kabel dari router utama. Jadinya nanti ibaratnya begini, Ethernet 0 dari router main itu menyambungkan ke ruang 1 menjadi sambungan dari VNAND 1, dan di Ethernet 1 di router main masuk ke Ethernet 1 ruang 1 menyambung ke PC HRD 1, begitu seterusnya. Dan di Ethernet 2 router main
menuju ke Ethernet 0 ruang 2 menjadi VIN 2. Ethernet 3 router main ke Ethernet 1 ruang 2 menjadi HRD 2 begitu. Ya, ini langsung saja kita masuk kepada konfigurasi router main terlebih dahulu. Oke, PC main kita buka. Nah, langkah pertama untuk membuat LAN adalah dan ini ada keterangan ya, finance bla 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 bla. Oke, kita pertama untuk setting router main yaitu di bridge. Nah, untuk bridge di sini ada dua. Nah, untuk membuatnya ya, misal ini saya praktekkan untuk membuat bridge untuk finance. Di tanda plus merah ini diklik, lalu untuk penamaannya terserah ya, tapi usahakan kalau digunakan di PC main bisa digunakan di bukan PC main, router main digunakan lagi di ruang 1 dan 2 biar sama gitu loh. Di sini saya akan menggunakan yang mirip seperti tutorialnya Pak Agus, yaitu br.fin. Sedangkan pada tutorialnya Pak Agus itu finance lengkap gitu, finance gitu. Jadi kalau saya brfin gitu aja, br.fin. Ya udah, ini ada dua, brfin dan brhrd. Langsung kita masuk ke port. Nah, untuk port, port ini apa? Nah, ini adalah jalan yang akan dilewati dari bridge yang sudah kita buat tadi. Seperti yang saya jelaskan tadi, Ethernet 0 masuk ke ruang 1 menjadi VIN, Ethernet 1 masuk ke ruang 1 menjadi HRD, Ethernet 2 masuk ke ruang 2 menjadi VIN 2, Ethernet 3 masuk ke ruang 2 menjadi HRD 2. Jadi itu sama. Ethernet 1 dimana kalau di GNS3 Ethernet 0 itu masuk ke VIN, bridge-nya masuknya VIN, Ethernet 2 masuknya bridge-nya HRD, Ethernet 3 masuknya bridge-nya VIN, dan Ethernet 4 masuknya bridge-nya HRD. Setelah itu kita akan addressing. Nah, seperti yang sudah ada pada modul, bahwasanya addressnya bridge-nya finance itu adalah 162.168.1.254 dan addressnya HRD itu 192.168.2.254 gitu. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke DHCP server. Ini sudah saya buat DHCP server untuk bridge dari VIN dan bridge dari HRD. Cara membuatnya di sini di plus. Saya akan praktikkan saja ini interface-nya di VIN misalnya. Oke. Oh ya, karena sudah ada saya di other 1 misal aja ya ini. Bisa kita lihat konfigurasi dari ya. Oh, ini bukan plus ini tapi DHCP setup. Nah, di sini ada yang misal begini. Next. Nah, ini untuk pertama kita akan memilih interface mana yang akan kita buat menjadi DHCP server.
misal VIN, kita next. Oke, ini sudah cocok 192.168.1.0, kita next saja. Ini sudah cocok juga, kita next. Ini gak usah, kita next. Nah, karena ini sudah ada dan setelah relay tadi itu nanti akan disuruh jangkauan ya. Jangkauan itu nanti IP-nya 192.168.1.1 sampai 192.168.1.10. Sama untuk keduanya. Nanti kalau HRD 2.1 sampai 2.10 gitu. Nah, terus selanjutnya kita akan setting di ruang 1 menggunakan finance 1. Nah, langsung saja ya kita cek bridge. Nah, untuk bridge-nya menyesuaikan dengan yang tadi, bridge VIN dan bridge HRD. Dan yang selanjutnya kita lihat juga portnya sama, kita samakan dengan bridge seperti di router main, karena memang ini untuk menerima bridge dari router main, dan yang 34 ini untuk ke PC-nya. Sudah begitu saja. Kalau di ruangannya cukup seperti itu saja. Ya. Karena pengendalian DHCP server sama itunya juga sudah di itu juga sudah di router utama, bukan ini. Lalu kita selanjutnya ke pengaturan ruang 2. Sama, tinggal di bridge VIN dan bridge HRD. Dan di port sama juga. Ini kita set sama karena biar memudahkan ya. Ini Ethernet 1 bridge VIN dari router main. Oh ini ya, Ethernet 1 bridge VIN dari router main, Ethernet 2 bridge HRD dari ruang 2 yang nantinya dihubungkan ke sini. Ethernet 3 bridge VIN dan Ethernet 4 bridge HRD. Oke. Nah, karena ini sudah tersambung, kita akan lihat hasil dari pembagian IP-nya apakah sudah masuk belum. Kita dengan command ipconfig. Nah, ini sudah masuk di VIN 2 ya. 1.9. Kita coba lagi di HRD 2 ipconfig. Nah, sudah masuk 2.9. Dan kita coba lagi di HRD 1 juga masuk seharusnya. Oke, sudah masuk 2.10. Sudah cocok karena range-nya tadi memang dibuat sampai 10 saja, dan di HRD itu 2.10, dan pada VIN itu 1.10. Ya. Ya, itu adalah praktek singkat untuk segmentasi LAN. Untuk selanjutnya akan saya praktekkan yang VLAN ya. Sebentar, ini saya stop dulu. Ya, membutuhkan waktu agak lama ya untuk mengstopnya. Ya, sudah terhenti semua.
Lalu saya quit dulu. Apa tidak ya, saya takut ke itu soalnya ketumpukan. Apakah langsung saja bisa? Sebentar, open project aja deh. Open project di sini, di sini, di sini. VLAN open. Kebetulan untuk VLAN juga sudah saya lakukan ya, karena menghindari error-error yang akan saya hadapi ya. Ini ada error juga. Object not found komponen ya begitu ya. Memang kalau itu saya juga pantau dari VirtualBox ini. Oke, kalau gitu blank project saja ya, langsung kita tentukan di ini, save-nya di penting crypto VLAN baru. Oke. Oke, kita langsung buat. Kebetulan untuk settingnya agak sama ya, 3 router. Oke, seperti ini. Kita langsung ganti nama saja, router main, ruang 1, ruang 2. Oh, sudah ada. Oh, ini tadi belum matikan ya. Ini cache aja ya, ini jangan khawatir untuk remove ini, hanya cache saja. Tadi yang itu juga hasil dari project yang sebelumnya. Ini kita kasih nama PC main. Di sini yang satu kita kasih Marvin 1, PC 2 HRD 1, PC 3 Vin 2, dan di PC 4 HRD 2. Oke. Kita akan sambungkan termain Ethernet 1 di ruang 1, Ethernet 2 di ruang 2, dan Ethernet 2 di VIN saya sama saja Ethernet 2, dan Ethernet 3 untuk PC nya. Ini Ethernet 4 untuk pengendalian. Oke. Show dulu aja. Oke.
Oke, kita akan jalankan. Semoga tidak ada masalah yang berarti ya, karena kalau ada masalah nanti videonya terlalu panjang. Oke, sebenarnya ini sudah beroperasi semua ya. Langsung saja ini saya sambungkan yang di router main. Kita tunggu sebentar ya, biar tidak lama. Yang di ruang 1 dan ruang 2 sudah juga saya sambungkan ya. Oke, connect ya. Di PC main sudah tersambung. Langsung saja kita praktekkan di interface. Kita masuk ke interface. Kalau VLAN di header 1 ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini banyaknya yang di ini ya, di router main itu ada 5 karena ini terakhirnya header 4. Langsung saja kita tambahkan, kita masuk ke point VLAN. Nah, untuk namanya ini saya samakan saja seperti di tutorialnya Pak Agus, VLAN 100.fin1. Seperti biasa saya bedakan VIN nya saja. VLAN ID nya 100, masuknya di header 1. Oke, di header 1 lagi kita akan tambahkan VLAN 200.hrd1. VLAN ID nya 100, ini tetap di header 1. Such VLAN, VLAN ID nya 200, maaf. Oke ya, error seperti tadi itu yang saya hindari ya. Ini tadi juga starting mesinnya juga lama ya. Kita tambahkan juga di VLAN 100.fin2 di header 2 buat yang masuk ke ruang 2 ya. Ya, VLAN 200.hrd2, VLAN ID nya 200, masuk ke header 2. Oke, dah. Selanjutnya kita masuk ke bridge ya. Agak sama ya, ini br.fin, lalu br.hrd. Langsung masuk ke port ini. VIN 1 kita masukkan dengan VIN, kita cocokkan saja, ini tinggal mencocokkan. VIN 2 kita masukin dengan bridge VIN, bridge yang HRD 1 dengan bridge HRD, dan bridge HRD 2 dengan bridge HRD juga. Oke. Oke, sudah masuk. Lalu kita masuk ke IP addresses. Kita masukkan 192.168.1.254/24 untuk bridge VIN. Nah, yang kedua 192.254/24 untuk di bridge HRD. Itu sudah. Selanjutnya kita masuk ke DHCP server. Kita tambahkan untuk ke bridge VIN. Oke, nah ini langkah-langkahnya yang tidak sempat saya jelaskan tadi ya, yang tadi ada range-nya. 1 bridge VIN. Nah, ini range ini yang maksud saya. Nah, ini untuk yang VLAN ini kita batasi di 20 biar beda ya. Kita batasi 20, kita next. DNS servernya kita tambahin 8888. Oke, next saja langsung.
Yang kedua, untuk bridge HRD, oh maaf saya salah lagi, ini di HCP setup HRD, oke, bridge nya 20 saja. Oke, ini DNS servernya sudah 888. Oke, sudah selesai. Selanjutnya di VIN atau di ruang 1 kita tambahkan bridge-nya BR VIN dan BR HRD. Nah, untuk interface-nya ya ternyata menambah VLAN dulu ya di VLAN 100.fin1 di header 1 karena yang digunakan cuma header 1 ya. VLAN 200.hrd1 VLAN ID nya 200. Oke, kita masuk ke bridge nya, port VIN1 kita masukkan dengan bridge VIN, terus HRD1 dengan masukkan dengan HRD, dan header 3 kita masukkan header 3 ya, benar, header 3 dengan kita masukkan dengan VIN karena ini yang di header 3 nya masuk ke VIN dan header 4 nya masuk ke HRD. VIN header 4 nya masuk ke HRD. Oke, sudah. Selanjutnya di VIN 2 interface nya kita tambah terlebih dahulu saja VLAN 100 VIN 2, VLAN ID nya 100. Oke, VLAN 200 HRD 2. Masuk ke bridge BR VIN BRHRD, portnya kita tambahkan VIN 2 dengan VIN. Oke, HRD 2 dengan HRD. Oke, header 3 dengan VIN. Oke, header 4 dengan HRD. Oke, sudah kita masukkan semua ya. Oke, karena sudah semua kita tinggal menunggu saja agar segmentasinya bisa berhasil ya. Oke, interface. Oke, ini sudah masuk kok. Nah ya toh, ini sudah berhasil, ini juga sudah. Nah, kita bisa langsung cek IP-nya dengan config. Sudah masuk. Ini di VIN 1 mendapatkan IP-nya 20, di HRD 1 mendapatkan IP-nya juga 20, dan di
pin 2 mendapatkan 19. Ya, ini artinya sudah berhasil ya. Segmentasi VLAN-nya kita sudah berhasil. Dan itu adalah sedikit praktek saya tentang segmentasi LAN dan VLAN. Mohon maaf jika ada penjelasan saya yang terlalu cepat, tidak jelas, bahkan salah. Nanti silakan ditulis di kolom komentar saja kalau ada kesalahan. Terima kasih. Itu adalah sedikit praktek dari saya, Dimas Safir. Semoga teman-teman selalu sehat. Jangan lupa jaga kesehatan dan kemana-mana kalau keluar pakai masker. Terima kasih. Saya Dimas Safir. Bye bye dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.